Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rifda Novianita Putri. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat dan mempelajari materi dari mata kuliah Riset Operasional Agribisnis dengan bab materi teori permainan. Nah, di sini kita akan membahas definisi, asumsi-asumsi, strategi, contoh kasus strategi murni, dan contoh kasus strategi campuran. Nah, yang pertama ada definisi. Teori permainan adalah pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori permainan dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama Emile Bohr pada tahun 1921. Kemudian pada tahun 1944, John Poneman mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dari teori permainan. Yang pertama, setiap pemain bermain secara rasional dengan tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan hasil atau payoff. Yang kedua, pemain memilih strategi untuk kepentingan diri sendiri. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Yang ketiga, permainan dilakukan dengan memilih strategi-strategi secara berulang-ulang sampai diperoleh pemecahan masalah yang optimum. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal untuk setiap pemain. Jadi dalam dunia bisnis, kita tidak terlepas dari adanya persaingan dengan kompetitor. Untuk itu, teori permainan ini diperlukan untuk melakukan perhitungan guna mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pesaing dan strategi apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mendapat keuntungan yang optimal. Nah, selanjutnya ada strategi. Dari teori permainan ini ada dua strategi, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Strategi murni dilakukan dengan menggunakan strategi dominasi atau konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat hasil optimal, yaitu saddle point yang sama. Lalu, strategi campuran dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan strategi campuran untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Nah, untuk memahami lebih lanjut, di sini ada contoh kasusnya. Yang pertama, kita akan bahas contoh kasus strategi murni terlebih dahulu. Dua perusahaan bersaing ingin mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi masing-masing perusahaan. Jadi di sini ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A mempunyai dua strategi, S1 dan S2, atau strategi 1 dan strategi 2. Perusahaan B mempunyai tiga strategi, S1, S2, dan S3. Nah, langkah awalnya itu untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Lalu dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling besar. Jadi di sini kita lihat perusahaan A dulu atau pemain baris. Nah, antara masing-masing baris ini dan ini, kita lihat mana nilai yang paling kecil. 283 nilai yang paling kecil adalah 2. 975 nilai yang paling kecil adalah 5. Nah, berarti itu nilai maksiminnya sudah ketemu. Langkah kedua, untuk pemain kolom atau perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom, lalu dari tiga nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling kecil. Sekarang kita lihat perusahaan B. Di sini ada tiga kolom, 1, 2, dan 3. Nah, antara 2 dan 9 yang paling besar adalah 9. 8 dan 7 yang paling besar adalah 8, dan 3 dan 5 yang paling besar adalah 5. Di nilai maksimin ini, kita lihat mana nilai yang paling besar. Antara 2 dan 5, yaitu 5. Sedangkan di minimax, kita lihat nilai yang paling kecil, yaitu 5. Nah, berarti saddle point-nya udah ketemu, yaitu 5 atau angka yang sama. Maka pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama. Permainan ini sudah dapat dikatakan optimal. Jadi, penyelesaian dari strategi murni ini selesai bila sudah mendapatkan saddle point. Selanjutnya ada contoh kasus strategi campuran. Dari kasus sebelumnya, karena adanya perkembangan di pasar, perusahaan A menambah satu lagi strategi bersaingnya. Nah, jadi di sini perusahaan A dan perusahaan B masing-masing mempunyai tiga strategi. Langkah pertama, ini sama kayak penyelesaian strategi murni tadi, yaitu cari nilai maksimin dan minimax. Kita lihat untuk perusahaan A terlebih dahulu. 257 yang paling kecil adalah 2. Min 1, 2, dan 4 yang paling kecil adalah min 1. 619 yang paling kecil adalah 1. Dan untuk perusahaan B atau pemain kolom, 2 min 1, 6. Kita cari nilai yang paling besar, yaitu 6. 521, 5, 7, 4, 9, dan 9. Maka maksimin dan minimaxnya sudah ketemu. Namun, kita belum mendapatkan angka yang sama. Maka dapat dikatakan belum optimal karena saddle point belum ditemukan. Nah, ini harus dilanjutkan dengan menggunakan strategi campuran.
Nah, langkah kedua, menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. A pada S2 karena terdapat minus yang dapat merugikan perusahaan, dan B pada S3 karena dapat menimbulkan kerugian terbesar. Jadi di sini perusahaan A kita harus menghilangkan strateginya satu. Nah, di sini karena ada minus, maka kita hilangkan. Dan untuk perusahaan B juga sama, kita harus menghilangkan salah satu strateginya. Yang dihilangkan ini adalah yang S3 karena dapat menimbulkan kerugian terbesar. Maka diperoleh tabel sebagai berikut. Jadi di sini masing-masing perusahaan hanya mempunyai dua strategi. A, strategi 1 dan strategi 3, B, strategi 1 dan strategi 2. Nah, selanjutnya, memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi masing-masing perusahaan. Jadi di sini kita berikan nilai probabilitas pada masing-masing strategi. S1 sebesar P, ini untuk perusahaan A, dan S3 sebesar 1 min P. Dan untuk perusahaan B, S1 sebesar Q, dan S2 sebesar 1 min Q. Bisa teman-teman lihat di sini, kita udah ngasih nama nilai probabilitasnya. Lalu, penyelesaian dengan mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada, serta nilai probabilitas masing-masing strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Yang pertama, kita melakukan penyelesaian untuk perusahaan A terlebih dahulu. Jadi, strategi A direspon B dengan S1. Kita lihat di sini. Strategi A direspon dengan perusahaan B strategi 1. Maka angkanya adalah 2 dan 6. Kita masukkan ke persamaan. 2P plus 6 dikali 1 min P. Sama dengan 2P plus 6 min 6P. Sama dengan 6 min 4P. Berarti kita udah dapat satu persamaan. Lalu yang kedua, strategi A direspon B dengan S2. Strategi A direspon dengan B S2. Berarti angkanya 5 dan 1. Di sini kita masukin lagi ke persamaan kayak tadi. 5P ditambah 1 dikali 1 min P. Sama dengan 5P plus 1 dikurang 1P. Sama dengan 1 plus 4P. Nah, jadi kita udah dapat masing-masing persamaannya. Maka persamaan digabung untuk mendapatkan nilai P dan 1 min P. Di sini 6 min 4P sama dengan 1 plus 4P. Kita selesaikan, ini pindah ruas ke sini, jadi 6 min 1 sama dengan 4P plus 4P. 5 sama dengan 8P. Nah, untuk mendapatkan nilai P-nya, berarti 5 dibagi 8 sama dengan 0,625. Jika nilai P 0,625, maka nilai 1 min P adalah 0,375. Dengan nilai probabilitas yang sudah diketahui, masukkan ke dua persamaan. Persamaan ke-1, 2P plus 6 dikali 1 min P. Berarti nilai P sama nilai 1 min P-nya kita masukin ke persamaannya. Jadi 2 dikali 0,625 ditambah 6 dikali 0,375 yaitu 3,5. Nah, yang persamaan kedua juga sama, kita masukin nilai P dan 1 min P-nya. 5 dikali 0,625 ditambah 1 dikali 0,375 didapatkan hasil 3,5. Keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu sebesar 3,5. Hal ini berarti bahwa ada peningkatan sebesar 1,5 dari keuntungan A yang awalnya hanya sebesar 2. Kita lihat di langkah awal tadi. Nih, keuntungan A awalnya hanya sebesar 2. Namun dengan menggunakan strategi campuran, keuntungan dari perusahaan A dapat meningkat sebesar 1,5, yaitu menjadi 3,5. Tadi perusahaan A sudah, kita lanjut ke penyelesaian perusahaan B. Strategi B direspon dengan A strategi 1. Berarti kita lihat lagi di tabel yang baru tadi. Perusahaan B direspon dengan perusahaan A strategi 1. Berarti angkanya adalah 2 dan 5. Kita lihat penyelesaiannya lagi. Kita masukin untuk perusahaan B ini Q dan 1 min Q. Berarti 2Q ditambah 5 dikali 1 min Q sama dengan 2Q ditambah 5 min 5Q. Yaitu didapat hasil 5 min 3Q. Nah, untuk yang kedua, strategi B direspon dengan A strategi 3. Kita lihat lagi. Strategi B direspon dengan A strategi 3. Berarti angkanya 6 sama 1. Kita masukkan ke persamaan lagi. 6Q ditambah 1 dikali 1 min Q sama dengan 6Q ditambah 1 min 1Q. Nah, kita dapat yaitu 1 plus 5Q. Lalu, untuk mencari nilai Q, sama kayak mencari nilai P tadi, persamaannya digabung. Berarti 5 min 3Q sama dengan 1 plus 5Q.
Ini kita pindah ruas, jadi 5 min 1 sama dengan 5Q ditambah 3Q. 4 sama dengan 8Q. Untuk mendapat nilai Q, berarti 4 dibagi 8 sama dengan 0,5. Jika nilai Q 0,5, maka nilai 1 min Q adalah 0,5. Nah, dengan nilai probabilitas yang sudah diketahui, masukkan kedua persamaan. Persamaan ke satu, 2Q ditambah 5 dikali 1 min Q. Ini kita masukin nilai Q dan nilai 1 min Q-nya. Jadi 2 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0,5 sama dengan 3,5. Nah, untuk persamaan kedua juga sama. 6Q ditambah 1 dikali 1 min Q. Berarti 6 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5. Hasilnya 3,5. Kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yaitu sebesar 3,5. Hal ini berarti bahwa ada penurunan kerugian sebesar 1,5 dari perusahaan B yang pada langkah pertama mempunyai kerugian minimal sebesar 5. Sini kita lihat dari langkah yang pertama tadi. Kerugian minimal awal itu 5. Namun dengan menggunakan strategi campuran, kerugian minimalnya dapat menjadi 3,5, yaitu yang berarti bahwa ada penurunan kerugian sebesar 1,5. Kesimpulannya yaitu berarti dengan menggunakan strategi campuran, saddle point ditemukan yaitu sebesar 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian bagi B masing-masing sebesar 1,5. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.